eh, menutup aurat dan alasannya. Jadi kayak misalnya kayak tadi ya misalnya ya. Ada orang bilang, saya itu tidak bisa menutupi aurat saya tuh cuma bisa menutupi kebaikan aja. Atau ada yang bilang, saya tuh baru bisa menutupi hati saya aja. Jilbab hati, yang penting hati daripada. Nah, biasanya ada gabungannya tuh. Daripada itu Bu Haji, kerudungan sih Bu Haji itu. Tapi omongannya ya Allah nyakitin orang. Paham ya? Nah biasanya dia nggak cukup cuma dengan membela diri, biasanya menjelekkan orang lain biasanya. Kalaupun nggak menjelekkan orang lain ya udah dia bela diri aja. Sederhana jawabannya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita itu nutup aurat bukan karena supaya dibilang orang baik. Kalau kita nutup aurat supaya dibilang orang baik, maka kita nutup auratnya kalau ada orang aja. Kalau nggak ada orang misalnya kita nggak, ya memang benar kalau nggak ada orang ngapain nutup aurat ya. Maksudnya gini, kalau ada orang tutup auratnya semakin bagus. Kalau tidak ada orang, kita nggak usah nutup auratnya semakin bagus. Enggak, kita ibadah, kita nutup aurat karena Allah. Karena kita nutup aurat karena Allah, maka tanya dong sama Allah aurat itu yang mana. Dan yang mana yang harus ditutupin. Kebaikan harus ditutupin enggak? Iya, tapi bukan pakai hijab. Paham ya? Kebaikan, gimana cara menutupi kebaikan pakai hijab? Ada orang motong kurban terus dikasih tirai gitu. Enggak gitu. Justru kebaikan itu dalam beberapa hal harus disiarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika, kalau Anda lagi dapat kenikmatan daripada Allah, siarkan supaya orang tuh seneng liatnya. Supaya orang tuh juga memuji Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini saya akan berangkat haji kayak kemarin, Walimatus Safar. Kita semua seneng gak? Kita semua seneng. Artinya kita dapat pahala. Tapi kalau ada yang julid gimana? Ya itu urusan yang julid. Yang senang mah senang aja, yang julid aja. Mau ada Walimatus Safar, gak ada Walimatus Safar, yang julid tetap julid. Bisa dipahami ya. Tapi Allah memerintahkan kalau ada sesuatu yang baik disiarkan. Contoh, sedekah. Di dalam Al-Quran ada 2 sedekah. Anda boleh sedekah kata Allah, diam-diam. Anda boleh sedekah terang-terangan. Kapan Anda diam-diam? Kalau Anda mau jaga niat Anda tuh khawatir banget dibilang ria. Khawatir banget karena masih belajar sedekah, ya udah diam-diam aja dulu. Jangan sampai ketika kita sedekah malah ria. Perolehan Jumatan ini kita mendapatkan 50 juta. Dari keropak Jumat 10 juta. Sedangkan dari Bapak Felix 100.000. Dari Bapak ini 100.000, Bapak-bapak yang lain total ada 10 juta. Berarti 10 juta keropak, 10 juta dari Bapak-bapak. Dari hamba Allah 30 juta. Terus pulang ke rumah, Masya Allah ya. Tadi itu ya orang-orang banyak nyumbang. Felix Show berapa? Alhamdulillah 100.000. Ibu berapa? 100.000. Kalau antum berapa? Ya saya tuh yang hamba Allah itulah. Kalau masih khawatir, sembunyiin. Kita khawatir, kita ria. Maka sembunyiin sedekahnya. Tapi kalau Anda merasa bahwa sedekah Anda bisa membawa orang-orang lain juga ikutan sedekah, tampilkan. Bisa dipahami ya? Nggak ada masalah. Oh Ustadz itu kan ria. Ria itu di hati. Anda menilai orang ria itu sudah penyakit hati yang lain itu. Paham sampai di sini ya? Paham ya? Jadi kalau kita ada ngelihat orang, dia misalnya ngasih sesuatu kayak tadi, saya tuh yang hamba Allah tadi, kita udah biarin aja itu urusan dia dengan Allah. Riaknya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita ngomongin dia riak, bisa dipahami. Kecuali Ustadz yang ngasih ceramah di atas mimbar ya, karena itu adalah nasihat buat semua. Tapi kalau kita itu gue yakin 100% dia pasti riak tuh. Sebentar, itu penyakit hati yang lain itu, gitu kan ya. Nah, maka kalau kita misalnya sudah tahu kita tuh berhijab karena Allah, maka kita harus pastikan bahwa yang nyuruh siapa. Dan Allah nyuruh yang dikerudungin dan dijilbabin itu aurat, bukan kebaikan. Bisa dipahami ya, saya tuh jilbabin hati aja dulu Ustadz. Malah jangan, hati tuh jangan dijilbabin. Kenapa? Nanti terganggu fungsi hatinya, paham Bapak Ibu sekalian? Tahu kan ya, ibu keluarin hati terus dikerudungin, jangan. Artinya adalah apa? Beda urusan. Kita menjaga amal kita agar gak kelihatan, itu bagus. Kita menjaga agar amal kita tetap agar kita yang tahu, itu bagus. Menjilbabi hati dalam tanda kutip, bagus silakan aja. Menjilbabi kebaikan atau supaya menghijabi kebaikan agar orang gak tahu kebaikan kita, itu bagus. Tapi tidak membuat Anda gugur daripada untuk menutup
aurat. Ada banyak alasan lagi Ustadz. Saya tuh nggak menutup aurat karena saya belum haji. Siapa suruh haji dulu? Siapa suruh haji dulu baru nutup aurat? Yang ada Anda nutup aurat, mudah-mudahan Anda bisa saya tuh bukan ustazah, saya khawatir kalau saya nutup aurat nanti saya masih bermaksiat. Justru ibu, bapak, Anda itu kenapa beribadah? Karena Anda maksiat. Bisa nggak seorang manusia bebas dari maksiat? Dalam satu hadis Allah sampaikan dalam hadis qudsi, aku menyukai hamba-hambaku yang bermaksiat yang mau datang kepada aku. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau andaikan seluruh manusia itu bermaksiat, maka Allah akan kasih tobat. Dia maksiat lagi, Allah kasih tobat lagi. Dia maksiat lagi, Allah kasih tobat lagi. Andaikan benar-benar satu kaum tidak ada yang maksiat, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang bermaksiat dan Allah taubatkan dia. Paham artinya? Maksiat itu sudah satu paket dengan manusia. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ketika Adam bermaksiat seperti apa kemudian hasilnya. Nah artinya adalah apa? Maksiat itu pasti. Artinya nggak akan mungkin kita bebas maksiat. Justru karena Anda maksiat Anda perlu tutup aurat. Justru karena Anda maksiat Anda perlu sholat. Jadi sholat itu bukan untuk orang yang sudah bebas maksiat. Kerudungan dan jilbab itu bukan untuk orang yang sudah bebas maksiat. Tapi justru bagi orang yang bermaksiat. Makanya orang yang kerudungan itu bukan karena gini, gue udah ustazah loh, gue udah haji loh, gue udah pinter loh, bukan. Tapi orang yang kerudungan itu niatannya apa? Ya Allah ini aku pengen taat. Aku pengen taat karena aku tahu engkau yang maha tahu. Oke yang berikutnya coba lihat. Pertama-tama kita lihat dulu orang yang gak kerudungan tadi masih sholat atau enggak? Sholat. Karena kadang-kadang ada orang, saya pernah ketemu dengan orang terkenal. Dia awalnya kerudungan, bahkan pakai cadar, tiba-tiba buka cadar, buka kerudung. Setelah buka cadar, buka kerudung, saya harus ngobrol sama dia. Kenapa dan segala macam. Setelah saya ngomong kenapa mampet terus ini omongannya gak ada yang masuk. Ngobrol terus. Sampai satu waktu apa tahu gak? Saya nanya, setelah saya ngobrol sekitar 2,5 jam gitu, gak masuk-masuk nih orang. Saya tanya, mohon maaf Mbak masih sholat? Dia bilang enggak. Kapan sholat terakhir? Lebaran yang lalu. Ya sudahlah. Kenapa? Karena sholat itu adalah semacam kayak hubungan yang paling dasar sama Allah. Bukti Anda masih mengakui Allah itu Anda mau sholat loh. Preman-preman itu ya, walaupun dia jahat banget ya, minimal orang tua bilang jangan ninggalin sholat. Itu ada teman saya tuh pergi orang Palembang zaman dulu kalau pergi merantau dikasih 2, sarung sama pisau. Tahu maksudnya? Pisau itu untuk apa? Berusaha. Itu bukan. Pisau itu untuk jaga diri. Sarung itu untuk sholat. Orang Minang juga sama. Ketika pergi dikasihnya sarung sama ibunya. Kenapa? Sholat nak. Karena sholat itu yang paling rendah. Nah kalau masih sholat bagus. Kasih itu sama dia. Pas masih sholat. Orang sholat pakai mukena atau tidak? Pakai kan ya? Gak ada orang sholat pakai tank top? Gak pernah lihat ada orang sholat pakai tank top? Separa-para orang yang beralasan di dalam Islam sholat ya tetap pakai mukena. Betul kan ya? Pertanyaannya kenapa dia pakai mukena? Sederhana. Coba tanya sama dia. Kenapa kamu kerudung pakai mukena? Dan bisa. Bisa kan? Sholat kan? Bisa pakai mukena kan? Bisa. Jawabannya sederhana. Karena Allah ngelihat saya malu sama Allah. Karena Allah ngelihat saya. Dia yakin betul. Ketika dia lagi sholat itu Allah hadir dan ngelihat dia. Pertanyaannya emang setelah dia salam itu Allah gak ngelihat lagi? Allah ngelihat juga. Itu loh maksudnya. Allah bukan hanya ada pada saat Ramadan, pada saat di masjid, pada saat sholat. Sehingga kita cuma taat sama Allah di waktu-waktu itu. Allah itu hadir setiap saat. Maka diceritakan dalam banyak hadis Rasulullah itu kalau mandi gak pernah total telanjang. Tapi kita telanjang gimana Ustaz? Ya gak apa-apa. Cuman ini adalah orang-orang yang benar-benar merasa Allah mengawasi dia terus. Maka dia senantiasa gak pernah telanjang. Mohon maaf, kehidupan suami istri. Rasul juga gak pernah full telanjang di depan istrinya. Gitu kan ya, bisa dipahami. Kenapa? Bukan karena gak boleh, tinggi akhlaknya. Makanya merasa diawasi terus oleh Allah. Maka coba tanya sama ibu yang tadi, kalau ibu masih pakai kerudung, ibu bisa sebenarnya. Cuman ibu kadang-kadang terlalu banyak misinformasi. Yang kayak tadi kan sudah saya katakan, iblis tugasnya apa? Jualan
informasi yang salah. Nah makanya jangan sampai kita ketipu. Contohnya apa? Saya lebih baik menghijabi hati saya dulu. Itu bukan kata Allah. Allah bilang manusia tuh ahsani takwim. Yang paling sempurna. Tiba-tiba ada yang bikin narasi. Lu cuma tanah, gua api. Informasi salah atau informasi betul? Dan tiba-tiba kita jadi insecure. Iya ya, kok kita gak api ya? Kita cuma tanah ya, tanah kan jelek. Kata siapa? Itu kan bukan kata Allah. Nah maka gini, lebih baik Anda tuh budak terhadap kata-kata manusia dan dengerin kata-kata Allah. Daripada Anda dengerin kata-kata manusia dan budak terhadap kata-kata Allah. Paham sampai di sini? Nanti ada cerita tentang orang-orang budak tuh. Nanti ada kajian mungkin 2 kali lagi lah atau sekali lagi. Nanti masih dalam ayat yang sama. Ujung-ujungnya tentang orang budak. Paham ya? Karena budak dengan manusia itu mendatangkan kebaikan kadang-kadang. Dan budak terhadap Allah sudah pasti mendatangkan keburukan. Maka dengerin aja kata Allah, mana yang harus ditutup, dengerin. Mana yang harus dilakukan, dengerin. Manusia mah kadang benar, kadang salah. Banyak benar atau banyak salah? Banyak salah manusia tuh. Buktinya apa? Hidupnya sendiri aja dia gak bisa atur, apalagi hidup orang lain. Bisa difahami ya? Nah makanya kalau ada yang kayak tadi, ya pelan-pelan nasihatinya. Kalau misalnya masih belum juga, saya ada nulis buku judulnya judulnya Yuk Berhijab. Di situ saya bahas beberapa kata-kata orang misinformasi yang salah dan saya sampaikan bagaimana cara menjawabnya sekaligus bagaimana hijab syar'i itu di dalam Islam. Jadi artinya orang berhijab itu justru pengen taat bukan karena dia sudah taat. Gitu kan ya. Jangan sampai Anda seperti orang Turki. Orang Turki itu salah satu misinformasinya adalah nanti aja kalau mau tobat nunggu sudah haji. Nunggu sudah umroh. Kalau sudah umroh suci. Akibatnya apa? Lihat orang Turki. Kalau Anda pergi umroh dan pergi haji, jarang banget orang Turki masih muda sudah umroh. Kenapa mereka bilang, aku masih mau maksiat. Siapa tahu udah mati duluan. Paham ya? Nah makanya itu salah satu misinformasi. Sama kayak misinformasi kita, seolah-olah haji itu sudah tua. Pak Haji, jangan manggil aku Pak Haji kayak tua banget. Lah Pak Haji itu orang sudah haji. Gitu kan ya, maka dipanggilnya haji. Nah itu salah satu misinformasi. Oke, itu yang kedua.